Cerita, selamat mendengarkan. Salam MM. Kedua emban itu berjalan menuju ke tempat kediaman Ramawisesa. Tak lama kemudian keduanya telah diterima oleh prajurit Ramawisesa dan dibawa menghadap. Ramawisesa tersenyum menerima kedua emban itu, membuat kedua wanita yang sejak tadi penuh kecemasan dan ketakutan itu sedikit lega. Salam sejahtera Tuan Perwira yang mulia. Kami berdua masuk menghaturkan sembah. Silahkan Emban. Sejak tadi aku menunggu kalian berdua untuk menghadapku. Ampun Tuan, tadi kami menghadap pada Gusti Ratu lebih dulu, karena begitulah pesan prajurit yang Tuan Perwira utus untuk memanggil kami. Jadi Gusti Ratu juga memanggil kalian. Sendiko Tuan. Baiklah. Aku memaklumi keterlambatan kalian menghadapku. Sekarang dengarkan. Bulan purnama depan kita akan mengadakan pesta kerajaan, yaitu pesta perkawinan Gusti Rakai Langit dengan Dyah Ayu Pengukir. Dan mungkin tadi juga Gusti Ratu telah mengatakan hal itu pada kalian berdua. Iya Tuan. Jadi sekarang aku akan memberikan kepercayaan pada kalian berdua untuk dapat bekerja dengan baik. Dan kuharap kalian tidak mengecewakan diriku dan seluruh pekerja di keraton ini. Semua yang bisa kami lakukan akan kami kerjakan dengan baik, Tuan. Kami akan melakukannya semampu dan sebaik mungkin. Katakanlah, apa yang harus kami kerjakan? Bagus. Aku akan memberimu cap tanda kerajaan sebagai bukti bahwa kalian berdua kutunjuk langsung untuk menangani segala pekerjaan di Keputren selama perkawinan Gusti Prabu belum dimulai, sampai terlaksananya perkawinan itu. Baik, Tuan. Semua pekerjaan di sana merupakan tanggung jawab kalian. Aku tidak mau ada satu orang pun yang melakukan kesalahan, dan tidak ada orang lain yang mendapat hukuman selain kalian. Jadi lakukan semuanya. Awasi semua yang bekerja di sana, dan perintahkanlah mereka yang bekerja di sana. Tapi jangan sampai kalian menyalahgunakan tugas ini. Hukuman berat sekali yang akan kalian terima. Hamba mengerti, Tuan. Jadi selama 2 purnama ini, Keputren menjadi tanggung jawab kalian. Atur semuanya, termasuk apa yang akan dilakukan oleh Dyah Ayu Pengukir, dan berikan penjelasan padanya. Aku yakin Dyah Ayu akan mengerti apa yang harus dilakukannya. Hamba siap melakukan semuanya, Tuan. Nah, sekarang terimalah cap kerajaan ini. Emban tugas kalian dengan baik. Kerajaan akan berterima kasih sekali dengan apa yang kalian lakukan dan kerjakan. Terimalah. Sendiko, Tuan. Hari-hari di Keraton Merak Jingga sekarang mulai dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Tak ada yang tidak sibuk. Semuanya bekerja dengan tugas mereka masing-masing. Undangan untuk para kerajaan tetangga mulai dikirim. Beberapa prajurit utama mulai dikirim ke Mataram untuk mengantarkan undangan pada Gusti Prabu Rakai Panangkaran dan para pembesar Mataram. Di Keraton Merak Jingga, Ramawisesa yang menjadi penanggung jawab terlaksananya perkawinan rajanya itu menjadi semakin sibuk. Sebagian tugasku telah selesai. Aku telah mengirim orang-orangku untuk mengantar surat undangan ke Mataram. Dan sebentar lagi, aku akan mencoba mengirim undangan ke Wetan dan Kulon. Orang-orang yang selama ini menyukai dan menjadi sahabat Gusti Rakai Langit harus hadir dan memenuhi undangan pesta perkawinan ini. Ampun, Tuan. Hamba masuk menghadap, Tuan. Ada apa, pengawal? Ampun, Tuan. Tuan Perwira Cutak Anabrang dari Kota Raja berkenan menghadap pada Tuan. Oh iya, silahkan. Suruh dia masuk. Aku sudah lama menunggunya. Sendiko, Tuan.
Salam sejahtera Sang Rama. Semoga Dewata selalu bersama langkahmu. Jutak Anabrang, silahkan. Jangan sungkan. Hanya karena jabatan dan tugas yang membuat kita berpisah cukup jauh. Silahkan. Ini adalah tempatmu juga. Sama kalau aku datang ke rumahmu. Duduklah. Terima kasih Sang Rama. Memang rasanya sudah cukup lama kita tidak bertemu dan bersama-sama. Ya, sejak kejadian di dalam ruang tahanan itu. Kau masih mengingatnya. Padahal aku sudah berusaha untuk melupakan itu. Karena saat ini ada hal yang sangat penting yang akan kita bicarakan dan akan kita lakukan. Iya, aku mengerti. Aku tahu Sang Rama. Justru itu aku datang kemari. Aku datang menghadapmu. Sesuatu yang amat penting sekali. Sepertinya ini sebuah pertemuan yang resmi. Dan kau kupanggil dengan surat perintah kerajaan. Sudahlah Cutak, duduklah. Iya. Yang kita bicarakan sekarang adalah masalah Gusti Rakai Langit. Iya, aku tahu Sang Rama. Tapi sebelum itu, izinkan aku mohon maaf atas ketidakhadiranku pada saat pertemuan yang Sang Rama adakan beberapa hari yang lalu. Ya, maklumlah, banyak sekali yang harus kuselesaikan. Tapi sekarang, aku siap mengemban tugas. Perkataan seorang prajurit sejati dan bertanggung jawab. Aku suka itu Cutak Anabrang. Oh ya, bagaimana dengan persiapan di Kota Raja? Maaf Sang Rama. Terus terang aku tidak tahu dengan persis apa yang harus kulakukan. Karena selama hidupku, aku tidak pernah bekerja untuk menghadapi sebuah pesta perkawinan. Apalagi menyangkut masalah kerajaan. Cutak, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak kau ketahui. Tidak banyak yang harus kau kerjakan. Pertama, kau buat Kota Raja aman. Lalu kerahkan prajurit atau suruh para bawahanmu yang bertanggung jawab mengenai kebersihan kota. Kau punya demang, punya kepala desa, suruh mereka mengerahkan para pengawal untuk membersihkan kali dan selokan, memasang umbul-umbul, rapikan jalan menuju ke Kota Raja, terutama sekali yang menjadi gerbang utama. Hiasi kota ini. Suruh para penduduk menghiasi rumah-rumah mereka seindah mungkin. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kau pasti punya pengalaman untuk hal seperti itu. Yakinlah. Kalau itu aku tidak berjanji, tapi akan aku usahakan. Aku akan bisa melakukan semuanya. Kupikir ada pekerjaan lain yang begitu membuatku pusing 7 keliling. Aku juga mengerti tentang hal itu, Cutak. Dan lagi kita semua tidak akan melakukan pekerjaan yang berat. Kecuali nanti pesta itu berlangsung, di saat Gusti Rakai Panangkaran berada di sini. Keselamatan mereka harus benar-benar kita perhitungkan. Kita harus memberikan penjagaan yang ketat. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang membenci beliau. Dan semuanya adalah orang-orang dari golongan sesat. Yang barang tentu mereka memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Yang mungkin akan amat sulit untuk kita pribadi mengatasinya. Itu pasti akan kita lakukan Sang Rama. Keselamatan beliau yang paling berharga. Dan kita juga tidak mau citra Merak Jingga jatuh di mata para pembesar lain yang datang dari kerajaan kecil lainnya. Iya. Dan kau tahu harus dari mana memulai semuanya itu. Aku tahu Sang Rama. Semuanya akan bermula dari Kota Raja. Iya, aku akan mengatasi segala kerusuhan di Kota Raja secara pelan-pelan dan tersembunyi. Aku juga sudah membicarakan dengan Kontar. Dan dia akan bisa mengerahkan orang-orangnya untuk menjadi telik sandi di Kota Raja. Aku rasa kau bisa bekerja dengan mereka semua. Cepat bertindak begitu melihat gejala. Tangkap saja siapa yang kira-kira mencurigakan. Pokoknya dalam 2 purnama ini, Kota Raja harus kita perhatikan. Iya, aku mengerti semuanya Sang Rama. Berdua tahu sampai di mana kisah cinta Gusti Rakai Langit dan Dyah Ayu Pengukir. Kita tahu semuanya seperti kita mengenal telapak tangan kita sendiri. Jadi saat ini adalah saat yang paling bahagia bagi mereka.
Maka itu tidak ada yang dapat kita berikan pada mereka selain kebahagiaan, selain terlaksananya semuanya dengan baik. Sang Rama, aku akan berusaha semampuku. Aku akan mengerahkan semua prajurit kota raja, prajurit utama dan prajurit menengah. Mereka akan menjaga setiap pelosok kota raja sampai ke dekat gerbang masuk keraton. Iya, itu yang terbaik, Cutak. Tapi jangan lengah saat malam tiba. Sebab para pendekar kelas 1 dari golongan hitam paling suka menyatroni musuh-musuhnya pada malam hari. Jadi pada malam harilah yang harus kita perketat penjagaannya. Tiap gardu di kota raja dan di tempat-tempat tertentu harus kita jaga. Iya, Sang Rama. Cutak. Nyai Balitung belum mati. Dia lari. Lalu Naga Caling. Mereka berdua itu pasti akan membuat masalah lagi dengan keraton. Apalagi kalau mereka tahu semuanya. Tapi aku yakin, pasti mereka akan tahu. Mungkin saat ini juga mereka sudah tahu dan sedang mempersiapkan sesuatu untuk membuat keributan. Iya, Sang Rama. Nyai Balitung, selain Gusti Rakai Langit, dia juga pasti mengincar nyawa Gusti Rakai Panangkaran. Iya, dia juga pasti akan mengincar nyawa Gusti Rakai Panangkaran. Tapi jangan cemas, Mataram memiliki banyak ksatria. Kalaupun Gusti Rakai Panangkaran berkenan datang kemari, pasti para ksatria Mataram akan turun untuk melindungi beliau. Iya, memang Nyai Balitung yang menjadi masalah utama kita. Orang itu pasti akan mati-matian membalas kekalahannya pada Gusti Rakai Langit. Baginya, kita adalah orang-orang yang telah menghancurkan cita-citanya dan persekongkolannya dengan Rakai Mahisa. Dia pasti akan berusaha menghancurkan orang-orang Merak Jingga, terutama yang membantu Mataram. Dan kita-kita ini pastilah tujuan utamanya. Kita orang yang terlalu banyak membantu Mataram dan menghancurkan orang-orang Rakai Mahisa. Pasti Nyai Balitung akan mencari kita. Tapi yang perlu kita perhatikan, saat malam dan bulan purnama, dia pasti akan mencari kita dengan para silumannya. Iya, aku ingat sekarang. Dulu dia mengganggu Merak Jingga dengan para silumannya. Dia membunuh orang-orang kepercayaan Rakai Galuh, lalu mempengaruhi Rakai Mahisa. Kalau begitu, kita memang harus terus waspada, Sang Rama. Dia pasti berusaha untuk masuk ke dalam keraton ini dengan berbagai cara. Banyak orang-orang yang lemah di sini, yang mudah dipengaruhi oleh Nyai Balitung. Mungkin Sang Rama tahu siapa orang-orang itu? Ya, aku tahu banyak tentang orang-orang yang memiliki jiwa lemah seperti yang kau katakan itu, Cutaka Nabrang. Dan yang paling mencemaskan adalah kalau dia adalah orang dekat kita dan Gusti Prabu Rakai Langit atau dengan Gusti Ratu. Cutak, untuk Ambar Ayu dan Ningrum aku tidak begitu yakin. Iya. Lalu bagaimana dengan prajurit baru itu? Maksudmu Paman Ambar Ayu? Iya, Sang Rama. Karena menurutku tentu dia tidak tahu banyak tentang Nyai Balitung dan Naga Caling. Dia terlalu jujur dan polos keadaannya. Aku rasa dia tidak terlalu cocok untuk dianggap sebagai awal mula pendekatan Nyai Balitung. Kejujurannya dilandasi dengan keteguhan wataknya. Dia tidak terlalu banyak mengharap. Orang yang tidak memenuhi hidupnya dengan impian, maka dia sulit untuk diberikan impian. Aku justru curiga pada kelemahan Pak Dasrin, orang tua Kontar. Mendengar hal itu, Cutaka Nabrang terkejut. Dia memandang Ramawisesa yang duduk dengan tenang di depannya. Dia mengharapkan itu hanyalah gurauan dari Ramawisesa. Tapi kelihatan wajah di depannya itu begitu bersungguh-sungguh. Aku justru melihat kelemahan itu pada Pak Dasrin. Dan kalau Nyai Balitung ada di sekitar tempat ini, pasti dia akan memulai dari orang tua itu. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.